Gelar pahlawan nasional diberikan pemerintah kepada seorang warga negara Indonesia yang semasa hidupnya melakukan tindakan yang sangat berjasa bagi kepentingan bangsa dan negara. Oleh sebab itu, pahlawan nasional patut dihargai. Namun hal tersebut tidak didapat oleh seorang pahlawan nasional yang bernama Tan Malaka. Pada masa perjuangan hingga akhir hayatnya, nama Tan Malaka seringkali dikesampingkan, bahkan dilupakan. Tan Malaka lahir di desa Pandan Gadang, Payakumbuh, Sumatera Barat pada tahun 1897. Namun sebagian besar hidupnya ia habiskan di luar negeri, mulai dari Belanda, Jerman, Rusia, hingga Cina. Pada tahun 1913, Tan Malaka menjalani kehidupan sebagai siswa sekolah guru Ridley School di Haarlem, Belanda. Semasa inilah pemahaman tentang politiknya mulai berkembang. Tan Malaka tak bisa menghindar dari situasi politik pada masa itu. Ia mulai rajin membaca buku karya Friedrich Nietzsche dan Thomas Carlyle. Setelah 6 tahun dibekali pengetahuan politik di Belanda, Tan memutuskan untuk pulang ke Indonesia dengan cita-cita mengubah nasib bangsa Indonesia. Tahun 1921 merupakan awal kiprah Tan Malaka di dunia politik. Ia tergabung sebagai anggota Sarekat Islam Semarang bersama Semaun. Keduanya sepakat untuk mendirikan sekolah rakyat. Dan sekolah ini pun tercantum dalam sebuah buku ensiklopedia berbahasa Belanda. Pada masa itu, Sarekat Islam sedang mengalami perseteruan antara fraksi Islam dan komunisme. Hingga akhirnya partai tersebut terpecah, dan Tan Malaka ikut dengan Darsono. Beberapa bulan kemudian, Tan keluar dari partai akibat paham yang tidak sejalan. Pada 2 Maret 1922, ia ditangkap pemerintah kolonial Belanda atas tuduhan sebagai dalang pemogokan buruh pelabuhan yang tergabung dalam Central Revolutionaire. Hal tersebut memaksa Tan kembali ke Belanda, namun bukan sebagai pelajar, melainkan sebagai orang buangan. Menjadi orang buangan tidak melunturkan semangat Tan Malaka untuk mengabdi kepada rakyat. Pada tahun 1925 di Kanton, Cina, Tan Malaka menulis sebuah brosur panjang yang berjudul North the Republic Indonesia, yang memuat konsep republik, dan ialah orang pertama yang menulis konsep republik untuk Indonesia. Para pemimpin perjuangan termasuk Soekarno membaca brosur ini dan menjadikannya sebagai bahan pidato di klub debat batu. Awal tahun 1926 di Geylang Serai, Singapura, Tan Malaka menulis buku yang berjudul Masa Aksi. Buku ini menginspirasi W.R. Supratman dalam menciptakan lagu Indonesia Raya yang pada tanggal 28 Oktober 1928 diperdengarkan untuk pertama kalinya di Kongres Pemuda. Setelah 20 tahun menjadi perburuan polisi asing, pada tahun 1942, Tan Malaka kembali ke Indonesia untuk melanjutkan perjuangannya. Menurut sejarawan asal Belanda, Harry Puze, Tan Malaka adalah orang di balik peristiwa rampak raksasa di lapangan Ikada, Jakarta yang terjadi pada tanggal 19 September 1945. Di antara ratusan ribu massa yang mendatangi lapangan tersebut, tampak sesosok pria memakai topi perkebunan jalan berdampingan dengan Presiden Soekarno. Sosok tersebut diyakini Harry Puze sebagai Tan Malaka berdasarkan ciri-ciri yang telah ia teliti selama bertahun-tahun. Pada bulan Januari 1946, Tan Malaka menggalang Kongres Persatuan Perjuangan untuk mengambil alih kekuasaan dari tentara sekutu. Namun, pada tanggal 17 Maret 1946, Tan Malaka ditangkap di Madiun karena Persatuan Perjuangan dituduh akan mengkudeta Soekarno-Hatta. Setelah 2,5 tahun di penjara, ia dibebaskan dan kemudian mendirikan Partai Murba bersama Soekarno pada 7 November 1948 di Yogyakarta. Partai tersebut merupakan partai terakhirnya karena pada 21 Februari 1949, Tentara Republik Indonesia menangkap dan mengeksekusi Tan Malaka.